Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatan gegara minta uang ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito diduga menjadi sosok yang meminta uang ke guru Supriyani. Imbas dari hal tersebut, kini Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatannya. Tak sendiri, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan. Adapun pencopotan dua personel Polri itu berdasarkan surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja. Sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan dua personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Sosok Ibda Muhammad Idris, terkuak sosok di balik uang damai sebesar 50 juta rupiah kasus guru honorer Supriyani. Ia adalah Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Rokiman diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah. Uang damai 50 juta rupiah disebut-sebut atas permintaan Polsek Baito. Adanya permintaan uang damai ini agar Supriyani yang diduga memukili anak muridnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Adapun sosok Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya menyebut diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Pengakuan Rokiman Kepala Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, ini disampaikan saat ia menjalani pemeriksaan di Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Adanya permintaan uang damai agar Supriyani diduga memukili anak muridnya tidak ditetapkan tersangka. Video diterima tribunnyusultra.com,
berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, jelas sang Kades. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, yang ditemui tribunnyusultra.com, enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sebagaimana diketahui, kasus Supriyani guru honorer di Konsel tengah jadi sorotan lantaran dilaporkan orang tua murid soal dugaan penganiayaan siswanya anak polisi. Atas kasus tersebut, kini Supriyani ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.